Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait tes hafalan Mbak Kumailah Hakimah, yang dimana Mbak Kumailah Hakimah ini mengatakan bahwasanya dirinya itu hafiz Al-Quran sejak dari kecil. Katanya itu sejak usia 12-13 tahun ya teman-teman. Namun Mbak Kumail ini mengatakan bahwasanya nggak penting menghafal Al-Quran, ya katanya seperti burung biu. Nah teman-teman, jadi saya akan bagikan video yaitu dari channel Tasik Ngaji. Oke, mari kita simak videonya. Mbak Kumailah yang katanya hafal Al-Quran sebanyak 30 juz. Kemudian apa yang terjadi tatkala beliau dites bacaan Al-Qurannya? Yang pertama, keliru dari segi pelafalan hurufnya. Yang kedua, hafalannya. Itu banyak yang tertukar, ikhwafillah. Baik, kita akan reaksi. Tetapi sebelum kita reaksi, beliau ini sebelumnya pernah merendahkan orang yang menghafal Al-Quran. Katanya menghafal Al-Quran itu ya sebatas membeok. Kalau misalnya secara pendidikan, menghafal itu adalah komponen yang paling tidak penting dalam pendidikan. Betul, setuju. Tapi cuma melatih kita menjadi beo aja. Bahkan kaya bayi. Bukan hanya itu saja, beliau mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran kognitifnya itu ya paling rendah. Jadi menghafal itu kognitifnya paling rendah. Alhamdulillah, ini sudah banyak beredar di media sosial. Kemudian kita reaksi bersama. Dan sebelum kita reaksi, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana bacaan Mbak Kumailah yang akan membacakan surah Maryam. Bahkan katanya surah Maryam ini adalah surah favoritnya. Kalau misalkan surah favorit berarti sering dibaca, sering dihafalkan, sering dilantunkan. Akan tetapi apa yang terjadi? Beliau justru kesusahan dalam membaca surah Maryam tersebut. Dan wabil khususnya tatkala beliau ini melafalkan huruf kha, tetapi yang keluar malah jadi huruf ha. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana isi videonya. Silakan ya ikhwan. Aku suka surat Maryam karena cantik cara penyusunannya. Cantik penyusunannya. Suka. Kalau Maryam tuh, nih aku bacain awal-awal ya. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan hafiya. Nah, di sini idz nada rabbahu nidaan hafiya. Ini keliru ikhwafillah. Yang seharusnya khafiyah dibaca hafiyah. Jelas dari segi makna akan keliru. Dan dari segi arti akan keliru juga. Karena kha dibaca ha. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Tadi yang dilafalkan itu bukan Zakaria tapi Zakaria, memakai huruf za. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Khafiyya harusnya khafiyya, ini dibaca hafiyya. Alhamdulillah, kita sudah menyaksikan bagaimana kekeliruannya. Kita akan lanjutkan lagi videonya. Silakan ya ikhwah. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran faqad balagtu minal kibari 'atiyya. Jadi kayak konsisten strukturnya. Konsisten ya. Ini keliru juga ya Allah. Yang seharusnya dibaca wa kanat imraati 'aqiran fahabli min ladunka waliya. Yang dibaca malah faqad balagtu minal kibari itiya. Yang seharusnya adalah 'aqiran fahabli min ladunka waliya. Alhamdulillah, kekeliruan yang disampaikan oleh Mbak Kumailah ya. Padahal beliau ini mengaku di bahkan beberapa podcast beliau mengaku hafal Al-Quran Karim. Tetapi yang pertama pelafalannya juga keliru. Yang harusnya dibaca kha menjadi ha. Ini ayat favorit ya ikhwafillah. Ayat yang beliau suka. Yang seharusnya kalau misalkan ayat favorit, ayat yang beliau suka ya sering dibaca dong. Sering dibaca ya. Sering dilafalkan, sering dihafal. Akan tetapi ya kenyataannya seperti itu. Di samping ini, beliau ini merendahkan orang yang kemudian menghafal Al-Quranul Karim. Kirain memang betul beliau menghafal Al-Quran dan hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Nggak mungkin. Maaf,
ayat favoritnya saja sudah seperti Sudah ini. seperti itu. Bahkan Mbak Kumaila ini pernah mengatakan orang yang menghafal Al-Quran itu seperti membeo Ya, burung dan beo, tidak ada manfaatnya untuk kecerdasan. cerdasan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Naudzubillah. Ini sangat keliru nyata. Ini sangat keliru luar biasa. Kalau misalkan kita mampu menghafal Al-Quran dan kita tahu akan artinya, nambah kecerdasan bagi kita, bahkan menambahkan hikmah yang begitu sangat luar biasa. Iya, betul. Contoh, kami akan bacakan surah Maryam yang kemudian dibaca oleh Mbak Kumaila ini tadi, yang di dalamnya ada kekeliruan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dzikru rahmati rabbika. Sesuatu hal atau kabar rahmah, sebuah rahmat, kabar rahmat Rabbika dari Tuhanmu. Rabbika, zikru rahmati Rabbika abdahu, kepada hambanya. Siapa? Zakaria. Yaitu Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria nada, meminta, memohon Rabbahu kepada Tuhannya. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya, dengan permintaan yang begitu sangat lembut kepada Rabb, dengan begitu sangat memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dikatakan oleh Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Kata Nabi Zakaria, ya Rabb, sesungguhnya tulangku ini sudah lemah, sudah tua gitu ya. Ini washta'ala ar-ra'su shayban, bahkan rambutku ini sudah memutih, artinya sudah banyak ubunnya. Tetapi Nabi Zakaria mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, aku tidak pernah kecewa terhadap doa yang kemudian dipanjatkan kepadamu ya Rabb. Bayangkan ikhwafillah, kalau misalkan kita mengetahui ayat Al-Quran, kemudian kita tahu isinya, subhanallah, banyak sekali pelajaran dari kisah Nabi Zakaria ini yang kemudian kita bisa amalkan. Bahwa Nabi Zakaria itu begitu teguh dalam berdoa kepada Allah, bahwa Nabi Zakaria itu begitu sungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, beliau tidak pernah kecewa terhadap apa yang kemudian diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sampai Nabi Zakaria itu beruban sampai sudah lemah tulang belulangnya, saking sudah tuanya. Tetapi Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kata siapa tidak menambah kecerdasan? Justru kita menambah pelajaran yang begitu sangat penting luar biasa dari Al-Qur'an yang kita hafal ini. Wa qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Subhanallah. Apabila level orang yang menghafalkan Al-Quran kognitifnya itu rendah, kalau misalkan seperti itu hemat kami, rasa-rasanya ya kafilah, rasa-rasanya. Saya tidak mengatakan Mbak Kumaila tidak percaya kepada Allah begitu ya, tetapi rasa-rasanya orang yang seperti itu seperti tidak mempunyai iman. Iya, betul. Apalagi mohon maaf ya kafilah, menjadikan orang yang menghafalkan Al-Quranul Karim katanya membeo. Rasulullah SAW hafal Al-Quran. Para sahabat Nabi hafal Al-Quran. Kalau misalkan anak kecil yang kemudian belum tahu makna dari Al-Quran yang mereka hafal, maka tenang, mereka akan tumbuh dewasa, mereka akan terus belajar sampai mereka paham apa yang kemudian dihafalkan, paham apa yang kemudian dibaca. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti itu ya tanggapan dari teman kita yaitu Tasik Ngaji tentang terkait tes hafalan Mbak Kumaila Hakimah. Ternyata Mbak Kumaila Hakimah ini hafalannya hanya itu doang ya, surat Maryam. Katanya adalah surat favorit gitu ya. Jadi kalau surat favorit kan tentunya Mbak Kumaila ini ya jelas ya, tentunya harusnya fasih, hafal benar-benar, tapi ini malah kenyataannya dites banyak salahnya. Berarti ya ternyata Mbak Kumaila ini bukan hafal Al-Quran seluruhnya. Saya kira dulunya itu saya pas mendengar Mbak Kumaila ini katanya saya hafiz pada usia ya 12-13 gitu ya, waktu masih kecil, tapi kenyataannya ya ternyata bukan hafiz Al-Quran yang 30 juz ya teman-teman.
Ternyata hanya ya surat Maryam yang dia hafal, tapi itu juga banyak salahnya. Nah, maka dari itu teman-teman ya, orang-orang kafir ya, ataupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu akan selalu yaitu melemahkan keimanan orang-orang Islam. Agar apa? Agar mereka orang-orang Islam ini mengikuti yaitu ajaran mereka. Wallahu alam, Mbak Kumaila ini apakah ya ateis, agnostik, atau memang Mbak Kumaila ini ya orang misionaris yang ingin memurtadkan kaum muslimin yaitu melalui channelnya. Wallahu alam. Tapi kenapa yang selalu diserang ya itu adalah agama Islam? Padahal banyak yang aneh-aneh ya, yaitu ajaran dari orang-orang Kristen. Tapi kenapa yang diserang itu hanya agama Islam? Coba teman-teman bisa berpikir ya. Dan yang dihafal ya itu adalah surat Maryam. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ini harus membentengi akidah kita yaitu dari orang-orang kafir yang ingin menyerang Islam, seperti yaitu nenek-nenek Sunniti yang katanya di bulan itu juga mereka itu ingin merobohkan akidah kaum muslimin, yaitu dengan apa? Dengan mengatakan bahwasanya menantang Allah untuk diazab, untuk disegerakan azab. Tapi sebelum ada Mbak Sunniti, itu sejak dari dulu itu sudah ada orang-orang seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy, Fir'aun dan lain-lain. Mereka itu minta disegerakan azab. Namun Allah telah menjawab di dalam surat Al-Ankabut ayat 53 kalau nggak salah teman-teman. Jadi Allah itu tidak bisa diatur. Tapi kalau Allah sudah menetapkan azabnya seseorang tersebut, tidak ada yang bisa untuk menghalanginya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi Allah itu nggak bisa diatur-atur. Ya Allah, azab aku. Misalnya ya Allah berikan aku rezeki sekarang. Allah itu nggak bisa diatur-atur. Tapi kalau sudah ditetapkan rezekinya, sudah ditetapkan azabnya, ya sudah, tinggal nunggu saja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi berhati-hati, jangan sampai kita itu terkecoh dengan orang-orang kafir yang dimana mereka itu selalu menyerang agama Islam. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.